Jadi tidak ada itu isu akan ada penundaan dan sebagainya. Kemudian presiden menjadi sekian kali itu tidak ada. Jadi undang-undangnya sudah jelas, ya sudah jelas sama sekali. Kalau isu itu adalah hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penayangan podcast KPU Kota Palangkaraya di kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Pada siang ini kita menghadirkan Bapak dari Kesbangpol, Kepala Kesbangpol Kota Palangkaraya ya Pak ya, Ya. Pak Janu Mindro, Insinyur Janu Mindro MSI Pak ya. Ya. Oke. Sobat pemilih, pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai dukungan Kesbangpol Kota Palangkaraya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Baik, mungkin kita langsung saja Pak Janu. Mungkin Ya. Pak Janu mau menyapa dulu dengan sobat pemilih. Silahkan Pak Janu. Selamat bertemu sobat pemilih. Saya Janu Mindro dari Badan Kesbangpol. Pada kesempatan ini hadir di sini untuk dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan di tahun 2024 yang nanti dilaksanakan oleh KPU Kota Palangkaraya bersama Badan Kesbangpol, dalam ini pemerintah Kota Palangkaraya, sehingga kegiatan di 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Oke, Iya. Pak Janu. Ya. Baik, kita mungkin langsung aja Pak Janu ya, Ya, ke bisa. pertanyaan yang pertama supaya tidak ini berpanjang lebar. Ya. Yang ini kita hari ini bicara dukungan Kesbangpol Kota Palangkaraya Pak Janu ya. Pemerintah kota lah. Ya, pemerintah kota Ya. secara umumnya Ya. dalam penyelenggaraan pemilu, Ya. khususnya yang tahun 2024. Ya, ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Janu, bahwa peran pemerintah atau pemerintah daerah itu Iya, iya. tugas, wewenang dan kewajibannya itu tertuang dalam Undang-Undang 7 ya Pak Janu, Ya, ya. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Iya. Khususnya pasal 434 terkait bantuan dan fasilitasi ya Pak Janu ya. Nah, ini kami ingin tahu Pak Janu, mungkin juga sobat pemilih ingin tahu sejauh mana pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Palangkaraya, memberikan dukungan bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu tersebut Pak Janu. Ya. Jadi sobat pemilih kita ini, pemerintah Kota Palangkaraya sangat respon dan aktif dalam rangka kemitraan dengan KPU Kota Palangkaraya dalam rangka mendukung kegiatan nanti pemilu serentak tahun 2024. Nah, dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota itu nanti bukan hanya terkait dengan personil, juga sarana dan prasarana. Personil itu nanti kita akan mendukung dalam kegiatan-kegiatan dari tingkat TPS misalnya. Kita akan mendukung di dalam tenaga-tenaga, misalnya Satpol PP misalnya itu akan terlibat dalam menggalang linmas, misalnya itu paling sederhana. Kemudian nanti camat dan lurah juga akan melakukan dukungan juga, baik personilnya maupun sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu antara lain adalah sekretariatnya nanti pada saat pelaksanaan kegiatan itu. Camat dan lurah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang ada di kecamatan dan kelurahan. Nah, lebih dari itu juga kita juga akan terlibat dalam hal pengamanan. Pengamanan itu melalui Satpol PP. Nah, yang lebih penting sebenarnya tidak akan berjalan dengan baik kalau pemerintah daerah itu tidak mendukung dari aspek anggaran. Nah, ini yang lebih penting. Jadi nanti pemerintah kota itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus menganggarkan dalam bentuk istilahnya itu dana hibah. Ya, dana hibah yang nanti akan disalurkan ke KPU, tetapi juga ke Banwaslu,
Setelah itu nanti ke aparat pengamanan. Aparat pengamanan ini ada kepolisian, ada TNI dan Polri. Jadi anggarannya tadi ya untuk kelancaran tadi, untuk kelancaran terutama untuk kegiatan pilkadanya. Pilkada khususnya kan. Tetapi kalau yang terkait dengan pemilunya, kita mendukung sarana prasarana dan pengamanan, dukungan pengamanan. Gitu. Nah, terkait dengan anggaran, kami sudah memasukkan itu anggaran, dukungan anggaran itu tahun 2023 nanti. Yes. Kemarin kami sudah dapat pagunya. Jadi pemerintah kota itu sudah mencantumkan pagu anggaran awal. Nah, itu 1 miliar. 1M ya. 1M untuk sementara untuk KPU. Masuknya di Badan Kesbangpol. Jadi ini sudah berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya anggaran itu ada di Badan Pengelola Keuangan. Nah, tahun depan dan seterusnya anggarannya akan masuk di Badan Kesbangpol. Jadi tugas Badan Kesbangpol itu nanti menyiapkan NPHD-nya, kemudian perencanaannya, penyalurannya. Jadi kita berharap nanti dukungan-dukungan yang tadi itu yang sesuai ketentuan-ketentuan itu ya akan sesuai dengan tahapan dan sesuai juga dengan harapan yang diharapkan dari mitra kami ini, yaitu dari KPU, Bawaslu, kemudian dari kepolisian, dari TNI dan lainnya. Kira-kira itu mungkin sementara. Sementara itu Pak ya. Baik Pak Janu, jadi yang paling krusial tadi masalah dukungan anggaran. Dukungan anggaran ya. Dukungan anggaran, terutama khususnya pilkada ya Pak. Pilkada ya. Pilkada. Baik Pak, tadi kita menyinggung pasal 434 terkait peran pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Di ayat 2 itu, di huruf D itu ada bunyinya seperti ini Pak, bantuan dan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah Pak, ini kalau terkait dengan fasilitasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat ini, bagaimana peran Kesbangpol sendiri Pak selaku yang istilahnya terkait langsung dengan politik di dalam negeri, khususnya di Kota Palangkaraya? Ya. Jadi selain tadi dukungan tadi, kita juga menyelenggarakan yang namanya urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan umum itu antara lain ya kelancaran pemilu, kelancaran pilkada tadi. Nah, untuk kegiatan itu di kami juga nanti ada anggaran. Jadi ada anggaran untuk kegiatan yang sifatnya pendidikan politik tadi. Ya kan nanti kami misalnya tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita COVID itu kan, ada namanya kegiatan panggung suara kebangsaan. Panggung suara kebangsaan. Panggung suara kebangsaan itu adalah kegiatan unggulan kami. Kami nanti akan melakukan aktivitas-aktivitas di hari-hari libur, terutama hari-hari libur ya. Jadi misalnya Sabtu, Minggu. Di Kaprida itu ya. Jadi kan kita punya kawasan-kawasan Car Free Day, itu misalnya di Bundara Besar, kemudian nanti mungkin di Taman Pasok Pemeluh dan sebagainya. Nanti kita akan kita buat panggung sederhana di sana. Kita tampilkan kesenian, kita tampilkan kebudayaan daerah. Kita akan ada olahraga singkat dulu sebelumnya kan. Nah, di sela-sela itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan ya istilahnya pendidikan politik tadi. Nanti kita mengundang misalnya KPU untuk menyampaikan informasi tahapan pemilu kapan, kewajiban masyarakat apa. Ya, di situ akan kita minta dari kepolisian juga kita minta nanti untuk berbicara di sela-sela acara itu kan. Ya waktunya sebenarnya mungkin 2 jam tapi diisi dengan macam-macam tadi. Jadi dia akan menarik. Dia akan menarik, kemudian nanti pihak-pihak mitra tadi kita undang untuk tampil di situ. Itu salah satu. Nah, kemudian kita juga menyelenggarakan dukungan rapat-rapat pertemuan dan sebagainya.
kita juga nanti mungkin akan banyak menyalurkan dukungan anggaran ke ormas-ormas, ke perguruan tinggi, ke pihak-pihak mana saja yang istilahnya mau berkontribusi dalam rangka pendidikan politik tadi. Gitu, Pak. Jadi kita nyiapkan kegiatan-kegiatan semacam itu dan kita berdoa yang penting ini bahwa kondisi pandemi COVID itu bisa akan lebih turun. Nah kalau tidak nanti maka kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Jadi lebih banyak mungkin kegiatan-kegiatan melalui acara-acara semacam ini kan. Zoom meeting dan sebagainya. Nah itu yang lebih banyak kita selenggarakan nanti. Nah kalau nanti misalnya suasananya diperbolehkan, ya kita akan menjalankan. Dan itu beberapa tahun yang lalu berjalan. Terhambat itu tahun kemarin yang terakhir kita kegiatan pemilu ya. Nah itu agak terhambat karena kita pas COVID kan, sehingga aktivitas kita terhambat, sehingga kita banyak kegiatan-kegiatan itu pertemuan itu ya terbatas. Kegiatan jadi jumlahnya terbatas, kemudian harus menyalakan protokol kesehatan, orang juga pada takut juga mau hadir karena jadi ya ke depan kita harapkan suasananya akan lebih baik dalam rangka peningkatan partisipasi, karena target kita itu kan adalah partisipasi pemilih. Kalau dia berhasil di atas target nasional, ya kita dianggap berhasil, seperti itu. Panggung kebangsaan itu panggung suara kebangsaan. Panggung suara kebangsaan Pak ya tadi namanya. Itu dilaksanakan Kesbangpol itu, program seperti itu tuh apakah pada saat tahapan pemilu atau di luar tahapan juga dilaksanakan oleh pihak Kesbangpol kota? Ya kita menyelenggarakan nanti mulai tahun depan kita akan mulai ya. Tahun ini kita sebenarnya ada anggaran. Hanya kita melihat kondisi masih agak pemerintah daerah agak ragu-ragu, sehingga kemarin kita ya sementara tunda lah, kita akan mengejar di 2023 karena kita berharap 2023 nanti sampai dengan 2024 kita akan terus sampai nanti pekerjaan kita untuk 2024 tuntas Pak. Ya, jadi kita nanti berusaha tiap minggu paling tidak ada kegiatan itu. Tiap minggu Pak ya? Tiap minggu ya. Itu khusus kalau COVID turun itu bisa pertemuan terbuka gitu Pak ya? Ya bisa. Di lapangan-lapangan atau di taman-taman seperti taman-taman seperti itu. Atau kita nanti mendukung pihak-pihak lain. Ya kan, pihak-pihak lain yang menyelenggarakan misalnya ada kegiatan, kita akan support di situ Pak. Support dalam bentuk dana ya kan, dana untuk kegiatan, sehingga mungkin lebih banyak dan lebih melibatkan banyak pihak. Gitu kegiatannya ya. Baik Pak, mungkin nih pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir terkait ini peranan pemerintah daerah. Mungkin kita mau tahu Pak, mungkin juga sobat pemilih ingin tahu nih Pak ya, kesiapan dan langkah-langkah Kesbangpol Kota Palangkaraya ini dalam menghadapi pemilu nih Pak, khususnya yang 2024 yang akan datang. Sejauh mana kira-kira Pak? Nah kita kan sudah melakukan rapat internal, kita koordinasi kemarin, kita sudah rapat terkait dengan penyediaan anggaran untuk KPU dan sudah tuntas untuk tahap pertama sudah tuntas, dan itu sudah masuk ke siklus anggaran kami. Jadi kami nanti tinggal menunggu pengesahan di RKA masuk di PA ya kan. Nanti kita tinggal membuat NPHD Pak ya. Jadi itu sudah prinsipnya sudah tuntas. Hanya saat ini kita menunggu masukan dari Bawaslu, kita masih menunggu lagi dari Polres ya, kemudian dari Kodim Pak ya. Jadi kita prinsipnya memfasilitasi untuk proses penganggarannya. Nah kalau mereka belum memasukkan ya kita ya sementara ini ya menunggu saja sementara, tapi prinsipnya kita sudah berkirim surat mereka ke pihak-pihak tadi, karena nanti mereka harus menyiapkan personilnya untuk kegiatan tersebut. Kemarin kita juga sudah datang dari Satpol PP ya kan, Satpol PP kita minta berkoordinasi dengan KPU untuk mendapat informasi berapa TPS untuk tahun yang
2024 nanti jumlahnya, karena jumlah TPS itu menentukan nanti jumlah personil yang dilibatkan sekaligus sebagai dasar menyiapkan anggaran, dan itu menjadi dasar juga untuk usulan ke pemerintah kota. Jadi catatan-catatan semacam itu yang sudah kita laksanakan, jadi seluruhnya berjalan. Kalau di luaran ini ada selentingan bahwa apa namanya perpanjangan dan sebagainya, apa namanya presiden itu kan sebenarnya itu agar tidak digubris. Kami pemerintah kota, kami aparat pemerintah ini di bawah Kemendagri sudah berkomitmen bahwa tidak ada penundaan, bahwa sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sampai sekarang itu sedang berjalan, dan kenyataannya kami sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Jadi kami tidak ada pilihan suara-suara yang lain, misalnya masyarakat itu untuk tidak termakan isu-isu itu. Jadi tidak ada itu isu akan ada penundaan dan sebagainya, kemudian presiden menjadi sekian kali itu tidak ada. Jadi undang-undangnya sudah jelas, ya sudah jelas sekali kalau isu itu adalah hoax. Jadi kita berharap sobat pemilih, ya kan, jangan termakan hoax terkait dengan persoalan-persoalan tadi. Kita di pemerintah Kota Palangkaraya prinsipnya sudah menjalankan sesuai tahapan yang tadi. Kira-kira mungkin itu. Gitu, Pak. Des pemilu di Pemko ada ya, Pak? Nah, nanti kita juga punya istilahnya ada tim pemantau pemilu. Nah, tim pemantau pemilu nanti 2023 akan kita siapkan. Nah, begitu masuk 2023 ada tim pemantau pemilu, ada Dex Pilkada. Oh gitu. Ya, jadi ada pemantau juga ada pemantau. Jadi jadi kalau dia menyangkut pemilu itu namanya tim pemantau. Oh gitu. Tetapi tim pemantau ini mau dia pemilu, mau dia pilkada, namanya tim pemantau. Tetapi kalau dia masuk pilkada, nanti ada Dex Pilkada. Oh gitu. Nah, Dex Pilkada itu nanti juga menjadi kewajiban pemerintah kota untuk apa namanya menyiapkan personil sehingga kegiatan apa namanya pesta demokrasi nanti bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita cukup dulu sampai sini Pak ya. Penjelasan Bapak mungkin sudah panjang lebar terkait peranan dan fungsi dan kewajiban pemerintah daerah lah secara umum kan. Mungkin terakhir Bapak bisa closing statement untuk sobat pemilih, kira-kira apa yang mau disampaikan dalam menghadapi pemilu ini dari versinya Kesbangpol lah, bagaimana gitu. Silakan Pak. Nah, sobat pemilih, kami dari pemerintah Kota Palangkaraya menghimbau semua sobat pemilih untuk terlibat nanti di dalam pelaksanaan, terlibat langsung dalam mendukung maupun dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Karena indikator kita adalah partisipasi pemilih. Kita berharap partisipasi pemilih kita itu ya di atas standar. Nanti kalau misalnya standarnya 80, kita berharap kita bisa di atas 80. Ya kan 80. Selama ini kita relatif di Kota Palangkaraya ini apa namanya kondisinya rata-rata di atas nasional. Itu. Jadi kita berharap partisipasi semua pihak, terutama sobat pemilih, anak-anak muda kita, milenial, karena Palangkaraya ini porsi milenial ini lebih besar. Jadi peran milenial inilah yang kita harapkan ke depan nanti banyak berpartisipasi agar partisipasi pemilih kita bisa meningkat. Terima kasih Pak atas penjelasan Bapak yang panjang lebar dan bersedia hadir di podcast KPU Kota Palangkaraya. Ini banyak sekali manfaatnya, mungkin nanti dari sobat pemilih bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang kepemiluan lah terutama. Kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Demikian sobat pemilih podcast kita hari ini yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Palangkaraya, Pak Jan Insinyur Janu Minro MSI. Terima kasih telah mengikuti tayangan podcast ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat pemilih yang menyaksikan tayangan ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kanal YouTube KPU Kota Palangkaraya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Wassalam.